daur apa aja? Ada daur kemudian daur oksigen dan karbon, kemudian ada daur nitrogen. Jadi tidak hanya air saja yang bisa didaur ya, tapi air pun bisa didaur. Tadi untuk penjelasan daur air sudah bisa tuh seperti itu ya, seperti di lagu ya kan. Udah hafal kan semuanya juga? Masih belum? Masih belum? Harus hafal. Coba saya mulai lagi tuh, 2, 3. Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air dingin menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Itu daur. Kemudian ada interaksi antar komponen ekosistem. Ada apa saja? Ada predasi, ada kompetisi, ada juga simbiosis. Kemudian simbiosis itu terbagi menjadi 3. Ada apa saja? Parasitisme. Apa itu parasitisme? Yang merugikan, satu dirugikan dan satu diuntungkan. Kemudian apa itu mutualisme? Ada juga komensalisme. Sekarang kita bahas keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi ya. Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Nah, dalam keanekaragaman hayati Indonesia ada persebaran-persebaran flora dan faunanya. Ada di Indonesia bagian barat atau dikenal dengan Asiatis, dan ada juga di bagian tengah atau Paralihan. Ada juga di bagian timur atau disebut dengan Australis. Nah, kemudian ada ancaman-ancaman untuk keanekaragaman hayati di Indonesia. Apa saja ancamannya? Itu di Indonesia berdasarkan terkini ancamannya karena kelalaian atau akibat manusia. Ya. Ancaman bagi flora dan fauna itu manusia. Kenapa manusia dapat mengancam flora dan fauna? Kenapa? Kenapa? Karena tempat tinggalnya dimusnahkan, dihilangkan. Contohnya seperti apa? Penebangan liar. Apalagi? Kebakaran hutan. Apalagi? Hal yang sedikit, hal yang kecil tapi berakibat fatal. Apa? Membuang sampah. Manusia masih lalai dalam membuang sampah. Ya. Bencana alam terjadi akibat kelalaian manusia itu sendiri ya.
dengan habitat atau membuat perkebunan, pemukiman, dan pertambangan bukan merupakan habitat alami. Ya. Namun diperoleh dengan mengubah ekosistem alami seperti hutan. Banyak hutan Indonesia ditebang untuk diubah menjadi lahan perkebunan. Akibatnya si hewan-hewannya bingung, kok ini rumah saya seperti ini. Jadi dia hampir tidak mengenali rumahnya, tidak mengenali habitatnya. Akibatnya dia pindah ke habitat lain, atau bahkan ada yang sampai ke perkampungan ya. Karena adanya pengalihfungsian. Ada juga pertanian dan produksi pangan. Kebutuhan primer manusia adalah pangan. Manusia telah sejak dulu mengenal sebagai cara mengolah alam untuk menghasilkan bahan pangan. Salah satunya adalah dengan pertanian. Kemudian ada juga penggunaan lahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, kemudian yang keempat ada konservasi. Jika beberapa kegiatan sebelumnya memberikan pengaruh negatif bagi keanekaragaman hayati, maka konservasi merupakan kegiatan yang memberikan dampak positif. Dengan adanya kegiatan konservasi, manusia akan dapat menyelamatkan beberapa jenis hewan atau tumbuhan yang terancam punah atau mencegah kepunahan pada organisme tertentu. Nah, konservasi ini dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, ya. Misalnya penangkaran hewan, ada juga pengembangbiakan jenis tanaman tertentu, penghijauan, daur ulang, sampah dan lainnya. Itu salah satu bentuk untuk apa? Menjaga supaya lestari kembali flora dan faunanya. Sampai situ ada pertanyaan? Yakin ada? Berarti saya bertanya lagi. Apa? Bu, kata dia akibat dari mana, Bu? Putih? Iya. Ya, akibat Apa? kalau kamu mikir awalnya petir karena apa? Allah marah kan? Planet gitu ya, bergeser apa bergesekan? Gesek. Gitu, pikirnya. Ya. Itu akibat si awannya terlalu apa ya? Nah, terus itu tuh akibat apa ya? Bukan karena ada konservasi keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman makhluk hidup merupakan kekayaan yang sangat berharga. Beruntunglah bangsa Indonesia yang memiliki beraneka ragam tumbuhan dan hewan. Akan tetapi, kekayaan yang berupa keanekaragaman itu tidak akan berarti banyak jika bangsa Indonesia tidak pandai memanfaatkan dan menjaganya. Ya. Ada tadi pengertian konservasi, itu pengolahan sumber daya alam hayati secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati yang meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Jadi apa-apa itu harus dikonservasi dulu. Mau nebang, ya tahu dulu, pilih ya, tebang pilih, bukan tebang dengan
sembarang dipilih, oh pohon ini nih karena udah tua bisa pohonnya. Kemudian ada alasan perlunya konservasi. Pasti ya ada sebuah alasan kenapa konservasi tersebut dilakukan. Kemudian ada manfaat konservasi, yaitu sebagai ekologi, yakni dengan dapat menjaga keseimbangan ekosistem sehingga menghindari kelangkaan atau kepunahan keanekaragaman hayati. Ada juga manfaatnya sebagai ekonomi, yakni dapat menjaga ketersediaan sumber daya alam. Ada dua ya, sebagai ekologi dan sebagai ekonomi. Ada metode juga nih dalam konservasi. Ada metode in situ namanya, yaitu usaha melestarikan keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat asli. Nah, metode ini dapat dilakukan dengan penetapan wilayah konservasi dengan pembuatan cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional dan hutan lindung. Ya, cagar alam, buat hutan buatan, kemudian kebun binatang kan. Ada juga metode ex situ, tadi in situ, sekarang ex situ. Itu usaha melestarikan keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Habitat asli suatu organisme mengalami kerusakan yang memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan fungsinya. Konservasi ex situ dilakukan dengan pembuatan penangkaran, kemudian kebun binatang, taman safari dan kebun botani. Nah, tadi cukup. Silakan buka yang uji pemahaman. Dikerjakan di buku tulis sampai pada halaman 5, nomor 5.